yang nomor 11 yang salah itu C, big crowd-nya. Kalau kita lihat dari bentuk kalimat, di sini kan verb-nya ada dua ya. Yang pertama that lah, minimal ada verb meskipun nggak ada subjek ada verb. Tapi kalau kita lihat juga di sini that-nya mungkin bukan that connector ya. Karena that selain connector bisa juga that itu sebagai adjektif atau pronoun yang artinya itu. Kayak this and that, this ini, contoh this book is your, atau that book is yours gitu. Jadi that-nya bukan connector ya, that-nya nanti sebagai adjektif atau bisa juga sebagai pronoun yang artinya itu. Nah itu yang pertama untuk that. Jadi nggak semua that itu bisa jadi connector. Dia jadi connector kalau setelahnya ada. Kemudian dalam error recognition itu sebenarnya yang di garis bawah ini nggak bisa kita hilangkan ya. Misal, oh di sini that-nya salah nih, harusnya nggak usah pakai that. Ya udah kita hilangin aja semuanya. Itu nggak bisa ya. Harusnya error recognition itu diganti, bukan dihilangkan semuanya. Kayak tadi kan was declare, ini kan declare-nya yang diganti menjadi verb 3 atau verb ing. Tapi cocoknya lebih ke verb 3 ini. Atau become tadi jadi verb 2 became. Jadi nggak ada di error recognition itu dihilangin semuanya ya. Yang di garis bawah. Tapi harus diganti. Kalau diganti harusnya diganti apa? Nah, kalau kita lihat di bentuk yang lain, yang A di sini memang yang salah. The most bright star. Harusnya the brightest. Di sini kan most itu bentuk dari superlatif ya, paling atau ter. Kan kita menggunakan most itu menggunakan most atau akhiran est. Tapi di sini dipakai dua-duanya. Itu salah. Harusnya kalau pakai most ya nggak usah pakai akhiran est. Atau kalau pakai akhiran est ya nggak usah pakai most. Ini bentuk superlatif. Berarti cocoknya di sini pakai most atau akhiran est untuk adjektif dari bright. EST. Jadi kan mostnya aja. Karena bright kan cuma satu syllable ya, tempat kita bahas juga ini. Aturan dari penggunaan more atau er, most atau est. Jadi harusnya di sini bright. Nah ini boleh dikurangin atau dihilangkan, tapi nggak semuanya ya di sini. Yang di garis bawah ini nggak semuanya dihilangkan. Di dalam error recognition itu nggak ada yang harus, maksudnya oh ini dihilangkan semuanya yang di garis bawah ini, tapi harus diganti. Nah itu untuk nomor 19. Sekarang nomor 20. Killer whales tend to wander in family clusters that hunt, play, and resting together. Resting. Salah apa? Rest aja. Ya di sini kalau kita lihat verbnya ada dua. Hunt, play, ini juga verb. That-nya, nah ini kita bisa bilang that dari connector. Karena setelah itu diikuti oleh verb. Nah untuk tense itu kan juga salah satu bawahi. Ini suara juga. Oke, dan tadi di sini kan verb dan dia digaris bawahi. Kalau verb yang digaris bawahi kita langsung cek dengan subjek. Sesuai nggak dengan subjeknya di sini killer whales? Karena killer whales ini plural banyak dan ten ini verb satu kan, nggak ada akhiran ed atau ses, berarti sesuai. Sehingga verb ten ini betul. Nah, that-nya ini connector, hunt, play-nya ini verb, n-nya ini harusnya adalah conjunction yang menghubungkan kata yang setara. Karena sebelum n ini hunt and play verb 1, harusnya setelahnya juga verb 1. Jadi bukan resting, tapi rest. Gak usah pakai akhiran ing. Makanya sini yang salah C. Gak sesuai yang dihubungkan gitu. Harusnya kan kalau verb 1 verb semua. Kalau misalnya sini verb ing, harusnya sini juga verb ing. Hunting, playing, and resting gitu. Nanti di situ yang salah C. Gak sesuai.
Lagi number 21. Kita bahas paling sampai nomor 25 ya. Karena di error recognition quiznya itu cuma sampai 10 doang soal. Some of the most useful resistor material are carbon, metals, and metallic alloys. Material. Salah. Material. Kenapa materialsnya salah? Kurang S. Ya, verbnya nggak digarisbawahi ya. Are berarti udah pasti betul. Subjeknya berarti sini kan some of the most useful resistor material. Some ini biasanya menunjukkan kalau setelah kata bendanya itu diikuti oleh kata benda yang plural. Material. Ini nggak bukan plural ya. Harusnya kalau plural itu ada dan S. Karena verb yang digunakan juga are. Jadi harusnya materials. Ini yang salah. Metallic di sini betul karena yang dihubungkan oleh N ini kata benda semuanya. Carbon ini kata benda, metals, metallic alloys juga kata benda. Jadi sesuai. Okay. Lagi number 22. The community of Bethesda, Maryland was previously known as Darcy Store. Verb yang sini was. Subjeknya the community. Verbnya nggak digarisbawahi, tapi kalau kita lihat dengan subjeknya the community, ini udah sesuai. Karena community-nya ini singular. Kalau banyak the communities. Berarti sesuai dengan verbnya was, singular. Berarti yang salah antara previous, noun atau s. Previous. Previous salah, previous salah. Mungkin harusnya previously. Kenapa harus previously? Nggak tahu alasannya. Okay. Previous ini biasanya kan kalau previous harusnya previously. Kalau adjektif itu dikasih ly, maka dia jadi adverb ya. Kayak previous berarti dia adjektif. Atau contoh kayak slowly. Slowly itu kan artinya dengan pelan. Dia kan bentuk awalnya dari slow ya. Slow itu pelan. Kalau diakhiri ly, maka dia nanti menjadi adverb atau kata keterangan. Slowly. Terus contoh kayak quick jadi quickly, itu juga sama. Nah di sini adjektif atau kata sifat yang nanti bisa ditambahin ly itu menunjukkan bahwa dia akan berubah jadi adverb kan. Previous juga sama, kalau dia tambahin ly dia akan jadi adverb. Tapi kenapa harus kita tambahin ly? Nah kita balik lagi ke bentuk adjektif atau kata sifat. Adjektif atau kata sifat, fungsi utama dari adjektif ini kan untuk mensifati kata benda ya. Makanya kalau ada adjektif, dia pasti letaknya tuh kalau nggak sebelum kata benda atau setelah kata benda. Artinya kalau ada adjektif ya kalau nggak sebelum adjektif ada noun atau setelahnya ada noun kata benda. Ini kalau kita lihat sebelum adjektif kan bukan noun. Buat sini bukan kata benda. Noun juga bukan sama ya, bukan kata benda juga sih. Ini dua-duanya verb. Berarti di sini kita nggak bisa pakai adjektif. Karena adjektif itu fungsinya untuk mensifati kata benda dan dia nggak akan jauh-jauh dari kata benda atau noun. Jadi di sini penggunaannya salah, sehingga harus kita ganti. Jangan jadi adjektif, tapi jadi adverb. Dengan kita tambahin ly, ini jadi adverb. Kalau nanti jadi adverb itu nggak masalah ya, mau dia letaknya setelah kata benda, sebelum kata kerja, itu nggak masalah. Dan biasanya adverb juga yang akhiran atau beberapa adverb seperti frequently, seperti always, never, itu bisa letaknya di antara verb, di antara auxiliary sama auxiliary verb itu bisa. Tapi kalau adjektif nggak bisa ya, karena adjektif itu kan fungsinya mensifati kata benda. Jadi pasti ada kata benda. Kalau nggak sebelum adjektif ya setelahnya adjektif. Itu yang harus diperhatikan ya, adjektif dan adverb. Adjektif itu pasti mensifati kata benda. To determine the verb. Lagi, coba. Number 23.
Lois of gold and copper have been wedding in various types of ways. Si using. Kenapa using? Salah. Karena misalnya kalau sendiri pakai should have ini using, tapi kalau nggak ada should-nya jadinya harus Harusnya should have ya. Sebenarnya di sini udah betul sih, have been using kan. Widely, nah ini contoh yang tadi kan. Wide ini kan dia adjektif nih. Dia nggak bisa nih adjektif kalau letaknya sebelumnya nggak ada kata kan. Tapi karena dia ada ly-nya, berarti widely ini yang udah pasti betul. Have ini verb. Harusnya subjeknya itu plural ya. Kalau kita lihat sini subjek dari have itu betul, Lois plural, maka menggunakan. Bedanya memang antara using dan verb types. Verb ini kan kalau dia harus digunakan sebagai verb, dia letaknya setelah auxiliary ya. Khususnya auxiliary to be. Nah di sini setelah using betul to be. Ini nanti dia akan jadi perantara sehingga menggunakan verb. Sebenarnya sudah cocok sih di sini. To be ketemu verb be. Meskipun bisa juga ya ketemu verb be jadinya use. Tapi di sini kalau kita lihat dari meaning, verb ing ini kalau dia menggunakan to be, itu tetap meaningnya aktif, menggunakan. Berarti artinya sini kan sudah menggunakan. Nah, siapa yang sudah menggunakan? Di sini yang jadi subjeknya adalah Lois of gold and copper. Emas dan tembaga sudah menggunakan. Kayaknya kurang cocok ya, karena subjeknya ini bukan manusia atau bukan hidup. Emas dan tembaga sudah menggunakan. Harusnya bukan sudah menggunakan, tapi sudah used, digunakan. Bentuknya pasif. Itu kalau subjeknya itu bukan makhluk hidup. Kan golden copper ini nggak cocok. Masa emas sudah menggunakan, harusnya sudah digunakan. Jadi harusnya use-nya menjadi used. Kok nggak ada ini kan nanti bentuknya pasif ya, digunakan. Kok nggak ada by-nya? Kata by itu sebenarnya perantara aja ya, maksudnya dia menambah aja. Memang ada ciri-ciri dalam bahasa ini harusnya should have ya, should have berarti banyak yang diganti. Jadi di sini harus ditambah lagi should have. Sebenarnya have been plus verb 3 ini ada, verb in juga ada ya tensesnya. Maksudnya masuk tenses ke present perfect continuous. Tapi sini yang harus diganti cukup penggunaan verb in. Harusnya use dari meaningnya. Karena using ini nanti meaningnya aktif. Lagi dua nomor lagi 24 dan 25. J.H. Pratt used group therapy early in the century when he brought tuberculosis patient together to discuss its disease. Verb yang digunakan use dan juga brought. Konektornya di sini when. Subjeknya masing-masing ada. Kalau kita lihat subjek dan verbnya sesuai ya. Subjek J.H. Pratt ini menggunakan use verb 2, cocok. He juga menggunakan verb 2. Jadi nggak ada masalah. Baik dari subjek dan verb. Tentunya nggak usah yang diganti, verbnya harus sesuai dengan subjek, misal singular, plural. Karena verb 2 ini bisa digunakan semua subjek. Penggunaan konektor juga betul. When ini konektor yang butuh subjek. Artinya yang C udah pasti betul. Sehingga yang salah bisa A, group, early, atau it's. Terus ini yang salahnya adalah yang it's. Kenapa yang it's yang salah? Soalnya is. Oh, harusnya there's. Harusnya there. It's ini kan pronoun ya. Pronoun itu fungsinya adalah mereference atau merujuk atau menggantikan kata benda kan. Nah, kata benda yang dimaksud dari it's ini, it's disease, penyakitnya, atau it's-nya ini berarti kan dia merujuk pada patient. Gitu. Pasien di sini kayaknya dia bukan benda mati ya. Pasien ini kayaknya pasien orang. Sehingga kalau kata gantinya pasien harusnya bukan it's. It's ini cocoknya kan untuk ya ada hewan yang menggunakan it's atau benda mati yang biasa kata gantinya itu it. Sedangkan di sini when he brought tuberculosis patient, ketika dia membawa pasien tuberculosis to discuss its disease, untuk membahas penyakitnya
atau penyakit pasien tadi ya. Berarti kata gantinya nggak sesuai, harusnya bukan its. Ya tadi bisa their kalau memang pasien banyak, atau his disease. Karena kalau orang kan kalau nggak he, his, her, atau she itu kata ganti. Atau they kalau banyak. Karena kalau it ini ya bentuknya untuk benda mati kan. Berarti their ya. Berarti their disease ya, karena jamak. Betul. Di pasiennya kayaknya banyak kan, berarti their disease. Oke, lagi terakhir 25. The United States has improved all carpet walls in recent years because domestic walls are fine and soft for carpets. Mana yang salah? As itu as imported. Tapi bukan. Has sudah pasti verb, are juga udah pasti verb, because ini berarti konektornya. Subjeknya United States nggak digaris bawahi ya, verbnya has juga nggak digaris bawahi. Dan sini yang subjeknya domestic walls juga betul. Berarti yang salah kira-kira yang mana? Import. Importnya yang salah. Kenapa importnya yang salah? Harusnya Has imported. Import. Has Ya. imported. Import di sini S kan auxiliary ya. Ini sempat dibahas juga. Have atau has atau had. Ini kan sama. Cuma nanti penggunaan subjeknya aja. Kalau singular biasanya pakainya has. Kalau dalam bentuk past biasanya pakainya had. Ya kan kalau harus ketemu atau setelah have, has, dan had ini kan cuma bisa ketemu 3 bentuk ya. Yang pertama, dia bisa ketemu kata benda atau noun. Yang kedua, dia bisa ketemu verb 3. Jadi kalau harus ketemu verb, dia cuma bisa ketemu verb 3 ya. Lalu yang terakhir, itu diikuti verb 1. Nah, kalau kita lihat import di sini verb 1 kan berarti. Harusnya kalau verb 3 imported. Makanya di sini yang salah importnya. Harusnya menjadi verb 3 imported. Bentuk perfect kan. Di sini udah salah. All di sini betul karena setelahnya ketemu kata benda yang banyak kan, carpet walls. To find juga betul ya, terlalu baik maksudnya. Oke, itu aja nanti kalau mau join lagi di kelas malam. But thank you so much for your nice and your kind attention. Kalau nanti nggak ikut kelas malam lagi juga nggak masalah ya, nggak apa. I'm so sorry if found any mistake during my explanation, atau mungkin kadang kelas sore suka saya skip ya, kelas malam juga kadang suka saya skip. Semoga nanti teman-teman lancar untuk tesnya dan lancar untuk apapun yang akan dihadapi.